Oke guys, kembali lagi bersama saya Jeffrey. Jadi di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang SketchUp, masih berhubungan dengan SketchUp. Namun kita akan belajar tentang fungsi dari Solid Tools bersama Follow Me. Jangan banyak-banyak dulu. Oke, jadi fungsi dari Solid Tools yang pertama, fungsinya itu kita gunakan untuk menggabungkan sebuah objek. Misalkan kita membuat di sini, kita buat kotak. R R ya. Ini misalkan kita buat kotak, nggak ada skala ya, ini hanya contoh. Misalkan ini kita ada sebuah kamar, ini kita hapus. Nah, ada sebuah kamar begini. Di sini ada pintunya. Oke, misalkan ini sebuah kamar, ingin kita buat menjadi dua, sehingga kita membuatnya, kita copy ini, kita copy. Untuk copy kita tekan enter, control biar dia jadi dua. Kita copy di sini, ini ya. Tahan space kalau untuk supaya dia lurus, ini sama dengan di AutoCAD itu F8, tapi kalau di SketchUp itu gunakan shift, bukan space, shift. Misalkan begini. Nah, di sini ada dua kamar namun masih memiliki garis di sini. Kalau kita hapus garis ini, maka dindingnya akan hilang. Jadi makanya kita di sini kita gunakan tools yang bernama Solid Tools. Caranya kita blok kedua objek ini, kedua kamar ini, kemudian kita pilih yang Other Cell yang ini. Nah, maka dia akan menyatu dan dia sudah menjadi satu grup. Itu fungsi dari Solid Tools. Jadi ini sangat bermanfaat pada saat kalian mau menggabungkan sebuah bangunan yang modelnya sama. Jadi itu fungsinya. Oke, kalian sudah paham ya? Kita hapus. Oke, ini sudah. Fungsinya itu sebenarnya sama semua guys. Kemudian ada yang namanya Follow Me. Follow Me ini fungsinya untuk membuat sebuah bentuk guys. Misalkan saya kasih contoh di sini, kita buat begini, cicak begini. Kemudian kita ingin membuat kayak Oke. Kita akan membuat seperti talang air. Maka kalau kita buat manual itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya kita di sini menggunakan perintah Follow Me. Saya kasih contoh, misalkan kita akan membuat sebuah talang air. Kita ambil dari tampak atas. Oke. Kita buat dulu talang airnya. Ini kita perkecil. Ini kita copy. Oke, misalkan seperti ini ya.
Anggap saja seperti ini. Ini adalah sebuah talang air. Ingin kita tarik mengikuti garis yang ini, maka kita gunakan perintah follow me. Namun ini harus kita dekatkan dulu, ambil sumbu tengahnya, kita taruh di garis ini, garis yang ini ya. Nah, di sini. Kemudian kita gunakan perintah follow me. Kita ambil yang ini. Sorry. Terus kita arahkan ke bagian garis. Kita ikuti garisnya begini sampai sini. Maka dia akan membentuk sesuai dengan garis yang kita buat tadi. Sangat mudah guys. Dan bentuknya ini ada, terserah kalian mau buat bentuk seperti apa. Intinya follow me itu akan membuat bentuk dan mengikuti garis yang kalian buat. Atau kita buat contoh lagi, misalkan garis yang tidak beraturan ya, ini kita akan membuat sebuah bentuk, contohnya sebuah apa ya, kayak ornamen-ornamen begitu. Intinya kreasikan sendiri saja ya. Ini hanya sebuah contoh. Kemudian kita rotate. Kemudian ini kita taruh di sini. Nah, terus kita tekan follow me di sini. Sorry. Dia harus kita arahkan di garis ya. Nah, begini. Ikuti garisnya sampai ujungnya di mana. Oke, sini. Maka dia akan membentuk sebuah bentuk seperti yang kita inginkan. Ini fungsi dari follow me. Dan follow me ini juga dapat kita gunakan untuk membuat sebuah kubah. Kalian sudah paham ya? Membuat sebuah kubah. Misalkan kita dapat project sebuah masjid, kemudian kita ingin membuat kubah. Nah, maka kita gunakan lagi perintah follow me. Namun caranya itu sini, misalkan kubahnya begini ya. Ini kita hapus dulu. Kita buat agar lingkaran ini jadi smooth, nggak terlihat kotak-kotak begini ya. Ini masih agak kasar. Itu kita klik, usahakan semuanya terblok. Kemudian kita pilih infinity info dan kita naikkan jumlah lingkaran yang kita inginkan. Kalau ini ada 24 garis ya, sehingga membentuk lingkaran. Sehingga supaya dia jadi smooth, kita naikkan misalkan 50. Maka garisnya itu akan bentuknya akan semakin sempurna. Jadi semakin tinggi nilai yang kalian naikkan, maka lingkarannya akan semakin smooth.
Oke, ini sudah smooth ya. Kemudian kita buat saja menjadi jadi ada bidangnya. Nah, cara membuat kubah itu, sini kita ambil titik tengahnya dulu. Titik tengahnya di mana ya? Oke, itu di situ. Nah, ini. Kemudian tarik garis lurus. Nah, misalkan di sini. Ini kita hapus. Kemudian tarik ke atas. Kalau ke atas itu warnanya biru, kalian harus hafal ini. Kalau ini ke bagian lebarnya atau apa luasnya. Kemudian ini tinggi, kita buat tingginya misalkan ini ya. Oke, dan kita buat model kubah. Misalkan kayak begini. Setelah ini kita buat menjadi melingkar. Jadi kita gunakan perintah follow me. Yang ini kita ambil sesuai lingkarannya, kita putar sehingga membentuk sebuah kubah. Nah, kita delete. Sudah menjadi sebuah kubah. Kemudian supaya kita bisa membentuk ukurannya, ini tinggal kita blok atau group. Ini tinggal kita skala, kita naikkan. Ini tinggal kita bentuk-bentuk ya. Jadi begitu cara membuat kubah menggunakan perintah follow me. Jadi perintah follow me ini sangat penting pada saat membuat model. Misalkan untuk lipslang atau bentuk-bentuk ornamen-ornamen lainnya. Oke, saya harap kalian dapat memahaminya. Sampai di sini dulu guys. Kita akan lanjut ke fungsi-fungsi yang ada di sini, namun di video selanjutnya. Terima kasih.